Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bersyukur kepada Allah karena kita masih lagi direzekikan untuk bertemu di bulan yang sangat mulia dan sangat agung ini. Dan semoga kita semua tidak ada satupun yang mensia-siakan nikmat yang paling besar ini. Dan saya mengucapkan kepada semua kawan-kawan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan di bulan dimana semua doa dikabulkan, ya kan? Di bulan yang penuh berkah, penuh pengampunan dan penuh maghfirah ini, saya mengajak kepada kawan-kawan semua untuk marilah sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat ujian yang sedang diberikan kepada hamba-hambanya seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Karena walaupun kita tidak bisa membantu dengan harta ataupun dengan tenaga, minimal kita bantu dengan doa. Apalagi saat ini adalah bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung, penuh berkah dan penuh pengampunan. Baiklah, di video kali ini saya ingin mengkaji ulang ataupun membahas tata cara solat tarawih. Karena solat tarawih ini hanya ada sekali dalam setahun, yaitu pada bulan suci Ramadan. Solat tarawih ini adalah solat sunat yang dilaksanakan selepas solat fardu isya. Dan solat tarawih ini 20 rakaat dan hukumnya sunat, tapi itu sangat dianjurkan karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat tarawih. Dan begini, selama ini kan kita biasa gitu sholat di masjid, ya kan? Jadi udah ada bilalnya, jadi kita ngikut aja sampai akhir. Dan kali ini Tuhan menguji kita dengan COVID-19, terutama di zona-zona merah lah yang udah PSBB itu kan, kita dilarang untuk sholat tarawih di masjid untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Jadi kita sholat tarawihnya di rumah. Nah, saat inilah bagi sebagian orang itu ada yang tidak setuju dan ada juga yang beralasan karena nggak ngerti bacaannya gitu kan, sholat sendiri, sedangkan sholat tarawih itu harus berjemaah. Enggak juga, karena sholat tarawih itu bisa dilakukan berdua ataupun sendiri, asalkan kita hafal bacaan-bacaannya. Berikut ini sebenarnya saya juga ingin belajar dan saya juga sebenarnya nggak hafal dengan bacaan-bacaan, makanya saya buat video ini untuk kita semua sama-sama belajar. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelum sholat tarawih dilakukan, Bilal dan para jemaah memulai majlis dengan zikir ini. Memulai sholat itu maksudnya ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya maha suci Allah dengan segala puji untuk Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah maha besar dan tidak ada daya upaya, dan tidak juga kekuatan melainkan dengan izin Allah, Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian Bilal membaca selawat Nabi 3 kali dan setiap selawat itu dijawab oleh makmum. Selawat pertama oleh Bilal, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian makmum menjawab sallallahu wasallam alaih. Kemudian salawat kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian makmum menjawab sallallahu wasallam alaih. Kemudian Bilal selawat lagi, yang selawat ketiga, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina anta maulana Muhammad. Kemudian makmum menjawab sallallahu wasallam alaih. Kemudian Bilal berseru lagi, as-salatu sunnatat tarawih min qiyam syahri ramadhana ashabakumullah. Kemudian makmum jawab as-salatu la ilaha illallah, artinya dirikanlah salat tarawih pada bulan Ramadan, semoga Allah memberi balasan pahala pada kamu. Dan makmum setelah itu semua berdiri, meluruskan dan merapatkan saf untuk memulai salat. Kemudian baru saat itu kita membaca niatnya usolli sunnatat tarawihi rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunat tarawih 2 rakaat
menjadi imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Lakukan salat tarawih pada tanggal 1 sampai tanggal 15 Ramadan itu. Rakaat pertamanya itu membaca surah At-Takasur sampai surah An-Nas. Kemudian rakaat keduanya itu membaca surah Al-Ikhlas. Dan pada 16 Ramadan sampai 30 Ramadan itu rakaat pertamanya itu baca surah Al-Qadar. Dan rakaat keduanya itu baru baca At-Takasur sampai An-Nas. Itu untuk surah pendeknya. Kemudian tarawih pertama, rakaat pertama dan kedua bacaannya surah Al-Fatihah, surah At-Takasur dan surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah salam, Bilal membaca Fadlam minallahi wa ni'mah. Artinya karunia dan nikmat itu dari Allah. Kemudian makmum menjawab wa maghfiratan wa rahmah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wal lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Bilal membaca selawat lagi Allahumma salli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Kemudian makmum menjawab sallallahu wasallam alaih. Kemudian tarawih kedua ya. Ini berarti rakaat ketiga dan rakaat keempat. Setelah membaca salam, Bilal menjawab. Bilal berseru subhanallah subhanal malikil ma'bud. Kemudian makmum membaca subhanal malikil mawjud subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada subhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Bilal berselawat Allahumma salli ala Muhammad. Makmum menjawab sallallahu wasallam alaih. Bilal lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian makmum sallallahu wasallam alaih. Kemudian Bilal lagi Allahumma salli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaih. Nah, kalau kita solat sendiri, ini semua kita baca. Jadi kita yang jadi Bilal, kita juga yang jadi makmum. Jadi kita baca aja semua. Jadi sholat tarawih itu bisa dilakukan sendiri. Kemudian setiap 4 rakaat ya. Jadi rakaat keempat, rakaat ke-8, rakaat ke-12, rakaat ke-16 sama rakaat ke-20 itu ada baca doa. Disela dengan doa. Nah, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya kami mohon keridhaan Engkau dan syurga. Sebaliknya, kami berlindung kepada Engkau dari kemurkaan Engkau dan api neraka. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia serta menggemari kepada pemberi pengampunan. Maka oleh karena itu ampunilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian kaum muslimin dan muslimat berdasarkan rahmat Engkau, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di rakaat keempat ini ya, Bilal menyambung Al-Khalifatu awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Artinya khalifah pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemerintah bagi orang-orang mukmin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian makmum menjawab radhiyallahu an. Jadi rakaat keempat itu Sayyidina Abu Bakar. Kemudian nanti ketika setelah rakaat ke-5 dan ke-6 itu bacaannya sama dengan rakaat yang pertama dan kedua tadi. Bacaannya sama. Kemudian
rakaat ke-7 dan ke-8 itu juga sama bacaannya, cuman yang beda setelah baca doa yang tadi kita membaca Al-Khalifatus Tsani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibnu Khattab. Begitu juga seterusnya setelah rakaat ke-12 yang berbeda itu tadi kita baca Al-Khalifatus Tsalis ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibnu Affan. Kemudian dijawab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu yang ke-16 baru kita baca Al-Khalifatul Rabi' ba'da Rasulullah SAW Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah ini dijawab beda, bukan radhiyallahu anhu tapi karamallahu wajhah, karena Sayyidina Ali itu ada keistimewaan yang dibagi Rasulullah, itu karamallahu wajhah. Nah kemudian setelah selesai 20 rakaat bacaannya sama, itu diulang aja itu. Yang rakaat pertama dengan rakaat pertama kedua dengan ketiga keempat itu diulang. Nah yang berbedanya setiap 4 rakaat itu ada baca doa dan ada menyebut khalifah Rasulullah. Kemudian setelah kita membaca setelah selesai ini ya 20 rakaat, nah, baru kita membaca doa. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah, cucurlah rahmat dan kesejahteraan terhadap junjungan Nabi Muhammad dan terhadap keluarga dan sahabat-sahabatnya semua. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang sempurna imannya, mengerjakan apa yang telah Engkau wajibkan, memelihara salat, menunaikan zakat, mencari anugerah yang ada di sisimu, yang mengharapkan keampunanmu, berpegang teguh dengan petunjukmu, berpaling dari kesenangan yang menyesatkan, tidak tergila-gila kepada dunia tapi sangat senang dengan akhirat, rela terhadap kepastianmu, bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu, bersabar atas berbagai ujian, musibah pada hari kiamat, berjalan di bawah panji-panji junjungan Nabi Muhammad, kemudian menuju telaga dan menuju surga, duduk di atas kursi-kursi jelita, mengenakan pakaian sutra yang tipis dan tebal serta berbagai macam pakaian dari bahan yang serba indah, makanan hidangan surga, minum susu dan madu asli dan jernih, dengan gelas kendi dan tempat lain dari mata air yang tidak pernah berhenti. Bersama-sama mereka telah mendapatkan kenikmatan Allah dari para nabi, siddiqin, para syuhada, para salihin. Maka mereka itulah sebaik-baiknya teman sebagai sahabat, dan itulah anugerah dari Allah serta cukuplah Dia. Allah Maha mengetahui. Ya Allah, pada malam yang mengandung berkat ini, semoga Engkau jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang berbahagia dan diterima amalnya yang baik, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang celaka yang ditolak amal perbuatannya. Ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah kami, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah kami, orang tua kami, para guru kami, saudara-saudara kami, istri-istri kami, anak cucu kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan semua kaum muslimin muslimat, kaum mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Jadi begitu, dan selesailah sholat tarawih. Nah, kemudian setelah selesai sholat tarawih, kita sholat witir, atau mungkin sholat witirnya nanti sebelum sahur pas lagi tahajud juga boleh. Tapi jangan lupa selesai sholat tarawih kita niat untuk puasa. Niatnya nawaitus shauma ghadin an ada'i fardhi shahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi setelah kita baca niat itu, barulah kita boleh tidur, atau mungkin mau sholat witir boleh juga. Baiklah kawan-kawan sekalian, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang sulit dipahami, karena saya juga masih belajar, ini juga baru-baru mulai belajar tentang bacaan sholat tarawih. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga kita semua selalu mengamalkan ilmu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Baiklah, semoga kawan-kawan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.